Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori Wahyu Bayaki, NIM 083855272, asal daerah Surabaya. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ke-1 mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan tutor Ibu Nur Oktavin Idris, Master of Engineering. Baik, langsung saja kita lihat soal pada tugas pertama. Untuk soal nomor 1, membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang poin A, algoritma dan pemrograman komputer, poin B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Baik, untuk soal nomor 1, poin A, di sini rangkuman singkat tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman merupakan dua aspek penting dalam ilmu komputer yang saling berkaitan dan membentuk dasar bagi perkembangan perangkat lunak serta sistem informasi. Algoritma didefinisikan sebagai rangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sementara pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Dalam merangkum algoritma dan pemrograman ini, saya merujuk pada berbagai buku yang diterbitkan oleh penulis baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti buku Introduction to Algorithms karya Corman, kemudian buku dari Donald Knuth yang berjudul The Art of Computer Programming, kemudian beberapa literatur seperti algoritma karya Robert Sedgwick dan algoritma desain karya John Kleinberg dan Eva Tardos. Saya juga merujuk berbagai jurnal yang berkaitan dengan algoritma dan pemrograman. Di sini saya menyertakan daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya gunakan untuk merangkum. Kemudian untuk poin B, sejarah bahasa pemrograman Java dan software yang dikembangkan oleh bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java pertama kali diciptakan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991, yang mana perusahaan Sun Microsystems ini akhirnya diakuisisi oleh Oracle yang kita kenal saat ini. Kemudian Java telah banyak mengalami update dan pengembangan, dari mulai Java 1.1 tahun 97 sampai Java 17 tahun 2021. Sampai saat ini Java terus berkembang dan terus tetap rilis untuk memastikan bahwa Java tetap relevan dan up to date dengan kebutuhan industri. Kemudian untuk software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java, banyak yang kita kenal sehari-hari, seperti aplikasi web seperti LinkedIn dan eBay, kemudian aplikasi mobile yang mana OS Android itu dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Kemudian beberapa IDE seperti Eclipse dan NetBeans yang dikembangkan dengan Java. Lalu Enterprise seperti sistem-sistem perbankan dan telekomunikasi. Sini saya merujuk beberapa sumber dari sejarah Java dan beberapa aplikasi yang dikembangkan dengan Java.
Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode tentang skema penggajian karyawan. Di sini untuk golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Di sini juga terdapat gaji lembur. Apabila karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Bila 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3 jam 35% dari gaji pokok. 4 jam gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan apabila lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Kemudian untuk output dari algoritma ini adalah gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, untuk algoritma yang ditulis di pseudocode sebagai berikut. Mulai dengan start, kemudian inputannya adalah golongan dan jam lembur. Dan statement if, jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Else if golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Else if golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian untuk case pertama, gaji lemburnya, bila lembur 1 jam maka gaji pokoknya dikali 0,30, kemudian atau 30%. Kemudian untuk case 2, gaji lembur 32% dari gaji pokok atau gaji pokok dikali 0,32, dan seterusnya sampai case kelima, apabila lembur 5 jam atau lebih, maka gaji pokoknya dikali 0,38 atau 38%. Kemudian untuk output jumlah penghasilannya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, sini saya membuat algoritma dengan pseudocode dengan menggunakan editor dari Visual Studio Code. Kemudian untuk algoritma yang ditulis dalam bentuk flowchart, sini saya membuat flowchart menggunakan aplikasi draw.io yang bisa kita gunakan secara offline maupun online. Di sini saya menggunakan draw.io secara online.
Baik, untuk tahapan yang pertama kita membuat simbol terminator yang berbentuk oval yang berisi kata start atau mulai. Kemudian input berbentuk jajar genjang. Sini inputnya adalah golongan dan jam lembur. Lalu ada belah ketupat yang mana merupakan decision atau keputusan, simbol keputusan. Sini apabila golongan A, maka gajinya atau 5 juta yang disimbolkan persegi panjang, yaitu untuk simbol proses. Golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Sini lingkaran bulat adalah konektor atau titik sambung. Sini kembali lagi ke simbol decision atau keputusan. Apabila lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji dikalikan gaji pokok. Bila 2 jam 32% kalikan gaji pokok, 3 jam 34% kalikan gaji pokok, 4 jam 36% kalikan gaji pokok, sama dengan atau lebih dari 5 jam 38% dikalikan gaji pokok. Kemudian pada simbol kali ini, yaitu simbol proses, gaji pokok ditambah gaji lembur, kemudian akan dieksekusi menjadi output, yaitu penghasilan. Dan untuk akhir dari flowchart adalah simbol terminator yang berisi kata selesai. Saya juga membuat algoritma penggajian karyawan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sini untuk variabel gaji pokok dan gaji lembur menggunakan tipe data double, kemudian menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Else if golongan B, gaji pokok 6.500.000. Else if golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Lalu menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. If jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur, gaji pokok dikalikan 0,30, dan seterusnya. Else gaji lembur, gaji pokok dikalikan 0,38 apabila jam lembur sama dengan 5 jam atau lebih. Kemudian untuk menghitung jumlah penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur, outputnya adalah jumlah penghasilan. Baik, kita coba run. Kita masukkan golongan, coba golongan B, jam lemburnya kita masukkan 4 jam, maka output jumlah penghasilnya adalah 8.840.000. Kita coba lagi dengan golongan A, jam lemburnya 2 jam, maka output jumlah penghasilannya adalah 6.600.000. Baik, sekian praktikum dari tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.